Rukun Islam itu 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Itu pertama tuh. Jadi bila ada orang yang masuk Islam, segerakan dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Jangan bakaina-kaina. Yang kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Semalam rukun iman sudah lah. Tauhid sudah juga, sekarang rukun Islam pulang. Jadi mun merasa Islam, di sini kita yang patut diperhatikan. Yang kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Jadi bukan mengerjakan tetapi mendirikan. Yang ketiga, menunaikan zakat. Ini syaratnya 2 lah zakat tuh. Ada haul, ada nisab. Itu syarat mutlak tuh. Keempat, puasa bulan Ramadan. Kita puasa nih loh. Yang kelima, naik haji ke Baitullah jika kuasa berjalan kepadanya. Kuasa di sini kuasa ungkos dan kuasa kemampuan kesehatan. Biar ungkos banyak yang kada sehat, kada kawa juga. Atau sehat benar ungkosnya kada ada sama aja. Atau misalnya ungkosnya ada, awak sehat tapi kesana halangannya berat. Kada kawa mendatangi ke situ karena ada perang misalnya. Kada wajib kita walaupun awak sehat, ongkosnya ada, tapi bila hendak ke sana terlalu orang perang berbahaya loh. Itu boleh kita kada wajib aja itu. Karena situasinya kada memungkinkan. Yang kelima, kalau misalnya beranggapan gara-gara corona jak berdosa aja kada berhaji aja. Itu kada berdosa itu. Karena ada sesuatu yang membolehkan kita kada naik haji. Itu. Jadi syaratnya kan ada kemampuan badan sehat, ada kemampuan dana, duitnya ada, dan kada ada halangan rintangan yang membahayakan lawan jiwa. Itu tuh haji. Jadilah amun kita misalnya duitnya kada wajib, santai aja. Bila duitnya ada, hanya wajib. Itu. Lain sembahyang 5 waktu. Amun masih hidup aja orangnya wajib sembahyang. Biar garing gini tetap wajib sembahyang. Sebab bila kanya kada kau berdiri berduduk, kada kau berduduk berabah, kada kau berabah biring berarti lantang, atau berkedip mata aja kita tetap wajib sembahyang. Sembahyang itu kada ada istilahnya yang kawa ditinggalkan tuh karena sesuatu tuh kada ada. Sekurang-kurangnya kita sembahyang tuh menghormati waktu, itu paling darurat benar sudah tuh. Itu beda kalau haji. Nang kelima, naik haji ke Baitullah tuh 5 sudahlah. Adapun tanda Islam, tadi kan rukun Islam, ini tandanya pulang, tanda orang Islam tuh. Berarti arti tandanya alamat lah. Bila kada ada alamat yang kayak ini, kemungkinan kada bujur Islamnya. Ada 4 perkara. Pertama, orang Islam itu merendahkan diri sesamanya orang Islam. Arti merendahkan diri itu jangan berharap-harap pada orang Islam yang lain. Bersifat kita tadi bertawadu, merendahkan diri, mau melayani lawan orang sesama orang Islam nih, yang kayak itu. Jadi kalau pengen kita ada belajar ilmu apakah timbul belajar tuh rasa harap, rasa pemintarnya pada orang lain. Luput ini sudah kada sesuai lain tanda Islam sudah. Jadi ilmu yang baik bila kita pelajari menjadikan kita rendah hati, tawadhu, itu ilmu yang baik. Ilmu yang kada baik dipelajari, makin kita tinggi belajar, makin merendahkan orang lain. Itu berarti ilmunya kada bagus, Pak. Biasanya bila gurunya sudah merendahkan orang lain, muridnya lompat saja. Sebabnya menjangkit. Gurunya melajari ilmu ketuhanan, lalu bunyi merendahkan lawan guru-guru yang lain, merendahkan lawan ajaran-ajaran yang kada bisa paham tuh misalnya. Muridnya umpat dan jaga tadi kita. Bila keluar muridnya dari majelis sama merendahkan orang juga karena gurunya kayak itu juga. Berarti ilmunya itu mungkin bujur, cuma salah pemakaian. Salah pemakaian. Yang harusnya dipasang di telunjuk mengaji, dipasangnya di telunjuk kondom. Pasangnya di telunjuk maulah hasil.
Nah, jadi ciri ilmu yang baik menambah kita takwa lawan Allah, takutan lawan Tuhan, dan membuat kita mau memuliakan orang, menghargai orang. Nah, itu. Amun yang cagar kita baharatan, berarti tinggian pandir, merendahkan lawan orang, merimihkan lawan orang. Nah, berarti salah pakai itu. Gitu. Berarti tak contoh yang ada bagus sebenarnya. Nah, ini tulisannya nah. Tanda orang Islam merendahkan diri akan sesamanya Islam. Nah, itu cirinya sudah. Bacaannya kataku dihapus-hapus ini, hapus dia pian ini nah. Karena kawa. Nah, jadi kita berpandir itu berdasarkan ada tulisan di kitab. Nah, gitu tuh. Kedua, nah yang kedua penting juga nah, suci parutnya daripada makanan yang haram tuh tanda orang Islam. Jangan mantang-mantang belajar tauhid tinggi benar, pokoknya kada berbayar lagi di warung makan. Singgah di warung situ kada berbayar. Kenapa? Seluruhnya pun Allah Taala jinya. Nah, ya kalau ada hal bujur, hakikatnya tuh bujur, cuma itu mang tadi kada terpakai lagi syariat narnya. Nya gurunya madahi, gurunya alam semesta yang pun Allah Taala beratan. Nya bebas saja memakan siapapun siapakah. Nah, itu. Padahal keyakinannya itu bujur, seluruhnya milik Allah. Nah, tapi ada syariat. Yang ketiga, suci lidahnya daripada dusta. Nah, jadi tasarah ya. Allah Taala itu bila berbuat baik terus, ia merasa dirinya Allah Taala berdusta boleh aja nya. Nah, merasa dirinya Allah Ta'ala bang. Sedangkan kita keyakinan setiap berbuat itu Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berbuat pasti baik. Lalu berdusta tuh. Nah itu. Jadi ada orang yang memadahkan berdusta itu hukumnya sunnah muakkad. Nah jadi itu tuh hati-hati. Nah 3 sudah. Yang syaratnya tadi ya kalau. Adapun keempat lah. Yang keempatnya apa dulu? Suci badannya daripada tomak. Nah, ini tomak itu tulisannya lah. Maksudnya tadi suci hatinya lah, bukan badannya bang tuh. Keempat suci hatinya daripada sifat tomak. Nah, karena tomak itu hendaknya di hati. Arti tomak itu syarat kalau dipedakan tomak itu nah lah pertama memalarakan pun seorang, yang kedua menghendaki pun orang. Nah itu tomak naranya, menghendaki pun orang, memalarakan pun seorang, itu disebut tomak. Artinya kada pernah merasa cukup. Nah, kita huruf to itu nah beluang tuh kan, artinya kos merasa kada cukup terus tuh, mimnya beluang juga. Nah, haknya tuh bang, walaupun gak ada beluang, buntutnya mengait. Itu orang tamak tuh, merasa kada cukup dia harus. Sudahkah? Belum ya. Sudah diberi? Belum ya. Padahal sudah tuh. Kada belum terus. Karena ujung-ujungnya mengait tuh. Nah, itu lain tuh, nah ujung mengait ada buntutnya tuh. Nah, itu orang tamak tuh. Jadi tamak ini jangan diharagu. Tamak ini jangan diharagu. Mun orang makan ganjang 3 piring, tamak lah, belum tentu lain tamak itu. Kenapa nya makan ini sesuai keadaan parut? Kada kau disamaratakan. Parutnya yang hanya kanyang 3 piring, silahkan. Mun 2 piring belum panjangnya. Jangan dipadahkan mau tamaknya itu aja makan 3 piring 4 piring ya kada. Tergantung situasi dan kondisi. Nah, siapa tahunya seminggu belum makan, pas tetamu lawan makan apa adanya. Nah kayak itu. Kita mah kamu nyakal orang tamak yang berdosa tuh nah. Kita lihati parut kawan kita tuh. Oh gana berkah kita nih. Nah makanan di warung tawari tambah lagi tuh. Nah kayak itu. Jangan cukup aja lo kolehnya. Jangan kayak itu. Apalagi mbak buka puasa cukup aja lo kolehnya. Jangan. Siapa tahu orang puasa seminggu tuh ke rumah aja berbuka lawan makan berbuka. Nah jadi itu caranya. Nah kalau ke kita cukup aja kita lo koleh. Nah itu kalau ke orang jangan. Nah itu sistemnya. Jadi ketaatan kita tuh jangan dipaksakan ke orang. Nah kita ketujuh misalnya makan tuh sepiring aja, tapi jangan dipaksakan orang kayak itu. Karena kondisinya kada sama. Nah itu.
Nah, jadi yang keempat, jangan tamak, itu ciri orang Islam. Jangan menghendaki pun orang, kita harus dihendaki. Tamasuk sudah tamak bila kita mengharap makhluk sudah tamak sudah. Nah, ada harapan di hati, mudah sudah itu memberi ya. Nah, tamak sudah tuh. Nah, tapi kalau kita mengharap lawan Allah, bang, ada tamak. Mengharap lawan Tuhan. Dan aku berjaki hari ini Tuhan memberi. Ya, namun Tuhan memberi kada tamak. Ditamak ini hubungannya ke makhluk. Kalau tamak kepada Allah Ta'ala, kada bapak, itu malah disuruh lagi. Nah, tamak lawan Allah menurut fikih lah boleh aja nih tuh. Jadi banyak kehendak kita lawan Tuhan, silakan aja. Tuh secara hukum fikih kada terlarang, secara hukum fikih. Nah, cuma mun hendak supaya selamat, kehendak kita tuh dikunci dengan kalimat kehendakku yang banyak ini untuk kepentinganku taat kepada pian wahai Allah. Nah, itu kuncinya di situ. Kalau hendak ini titik, ada kunci yang kayak tadi, maka berdosa itu dalam ilmu tasawuf berdosa. Artinya ini tuh memikirkan kepentingan nafsunya aja. Tapi kalau kita tambahi dengan kalimat pengunci, ya kita walaupun kita hendak ini ya, kalau ya kita di dalam taat kepada Engkau wahai Allah. Nah, selamat tak? Gitu. Terus sekurang-kurangnya cara supaya kita kehendak kita tetap jalan non Tuhan ada, tapi lawan Tuhan tetap beradab. Nah, itu. Amun kita meminta aja kadada beputing dalam taat ibadah kepada Engkau, itu sudah berdosa sebenarnya. Nah, ada cucuk. Minta umur panjang, titik ke situ aja sudah kada tahu dibahas lawan Tuhan. Tapi minta umur panjang dalam taat ibadah kepada Engkau, nah anjar bagus. Adapun yang membinasakan Islam itu 4 perkara pulang. Nah, keislaman kita rusak, arti binasa itu rusak. Sebab salah satu dari 4 perkara ini. Pertama, berbuat sesuatu dengan tiada ilmu yang diketahuinya. Nah, itu tuh. Tambah ilmu di situ dengan tiada ilmu yang diketahuinya. Berbuat sesuatu, maksud berbuat sesuatu itu beramal, tapi ilmunya kadada, itu maksudnya. Jadi mun kita beramal, ilmunya kadada, baudu, ilmu wudu kadada. Sembahyang, ilmu sembahyang kadada. Maka binasa keislaman kita. Satu. Nah, jadi kada kawa juga kada menuntut ilmu. Sebab mun kada menuntut ilmu, beramal binasa Islam kita. Arti binasa itu rusak. Naran ingin rusak kada dipakai, sepeda motor rusak, kawalah dihidupi. Nah, tunjak rusak, bawa ke bengkel. Bapak menunjuk ada ahlinya juga seorang. Nah, tapi tetap mengaras tunjak, setengah hari sih menunjak aja. Padahal cakap betakon lawan ahlinya. Ujar yang ahlinya di businya kadada. Nah, kita biar seharian menunjak businya kadada yuk. Nah, sama kayak kita beramal, jangan mahayabang. Yang mahayabang betakon lawan ahlinya. Inikah cara baudu, inikah nah itu. Jangan mau mahayabang, mengaras sepulang terserah ku aja. Ku tunjak, huntur ku jual tunjak di seharian menunjak bungul narannya ninto. Petakon nih ahlinya menit, oh ini businya kadanya. Nah, takipai businya ada yang juntan tuh siapa kata. Nah, ini businya jurang. Nah, masih dipasang businya, tuh aja soal tunjak hidup aja. Nah, itu. Jadi ilmu tuh memudahkan kita. Kejahilan menyulitkan kita. Sudah sulit menggawinya, ada sah pulang, ditolak pulang, rusak pulang keislaman gara-gara bungul diharagu. Nah, itu. Jangan hakun maharagu bungul. Pertama, sesuatu amal yang dikerjakan dengan tiada diketahuinya, maksudnya kadada ilmunya. Yang kedua pulang, diketahui ilmunya tapi tiada dikerjakannya. Nah, rusak juga Islam. Ilmunya ada tapi kada diamalkannya. Mulai zaman bahari aku ini paham aja secara sembahyang tuh aja, cuma aku kuliah menggawi aja. Nah, rusak juga Islamnya. Nah, cara baudo paham aja, cuma kada pernah sih mau baudo.
Tak kaji ilmu sabuku bang. Nah, rusak juga keislamannya tuh. Jadi ilmu menghajatkan amal, amal menghajatkan ilmu. Nah, itu dua. Jadi diketahui ilmunya tapi tiada dikerjakannya, rusak juga keislaman seseorang. Jadi kuncinya itu Tuhan menilai seseorang bila ada ilmunya dulu, lalu ada amalnya. Nah, hanya dinilai Tuhan baik orang itu. Yang ketiga pulang yang merusak Islamnya seseorang ini, nah, tiada tahu dan tiada mau bertanya. Nah, ini banget lagi. Tahu kada, batakun kada hakun. Jadi kita inilah jangan supan batakun, sebab ada pepatah malu bertanya, sesat di jamban. Sampai di jamban sesat kada tahu mana luang. Luar biasa benar. Berarti bungul benar itu maksudnya. Jadi jangan kita tuh supan batakun. Batakun aja ada apa-apa. Mendengar orang banyak supan 3 mata batakun. Paham aja guru pada pijak sebelah. Nah, jadi tiada tahu dan tiada mau bertanya, rusak sudah. Maksud tiada mau bertanya ini kada mau menuntut ilmu. Kada mau menuntut ilmu. Amun kita malah mengikuti Datuk Kalampayan 60 tahun hanya boleh ke kampung sidin. Dikatakan hal itu halo tuh. Tulak menuntut ilmu sidin umur 30 tahun kurang lebih, hanya mulai menuntut ilmu bakarinah tuh nah. Arti bakarinah itu kan bahasa ngajak ke Makkah tulak umur 30 tahun. Cakap kita di sini sudah banakan 2 ikong sok. Ya ada. Kawin umur 25. Biniannya lakiannya 25, binannya 23 misalnya kawin. 2 tahun 3 tahun bisa 3 anak sudah. Oh, jadi umur 30 itu bisa 3 anak sudah. Jadi meningkat 30 aja yang supan. Datuk Kalampayan umur 30 tahun hanya bakarinah menuntut ilmu ke Makkah tuh. Tulak. 60 tahun kalau di sini jadi kaya sudah. Hanya sidin boleh 60 tahun. Tulak 30 tahun, 30 tahun di sana itu sedikitnya lebih ada tuh. Nah, sedikitnya 30 tahun sidin di Makkah. Amun kita jar guru kumpul syarat alim tuh tulus zaman ya, kalau dalam kitab Ta'lim tuh tulus zaman, panjang masanya. Nah, panjang masanya itu kayak apa? Guru kumpul menafsirkan di sini saparuh Datuk Kalampayan. Tulus zaman itu nah saparuh Datuk Kalampayan. Amun kita hanya 5 tahun di Darul Mustafa Hadramaut 4 tahun 5 tahun aja. Sebelum ke sana lulus aliyah misalnya. Nah, masih kurang benar. Misal ya kalau wani membahas Datuk Kalampayan, bah. Bahasa nuntut aja lawas mana? Ya kalau sidin 30 tahun di Makkah. Itu pun waktu sidin masih belum berangkat sudah belajar sidin agama di kampung. Nah, jadi kita tuh mau hendak membahas orang bahari itu ditakar-takar dulu. Seorang berapa puluh tahun sekolah, apalagi mun pesantren kilat aja seminggu. Pesantren kilat seminggu. Nah, 4 pesantren kilat. 4 juga membahas-bahas orang. Kada cocok. Jadi zaman wayah ini kita aja yang bakal kalah sudah. Bila pina ada mengarasi mancang-ancang mundur taratur aja kita. Harus sempat bakarasan. Jadi gawi pun seorang selama kita ada nasnya, ada dalilnya, ada kitabnya, ada gurunya, gawi pun kita. Ada usah melayani orang yang hendak mendebat. Nah, inilah arahan dari guru kita, guru sekumpul. Jadi kada usah kita mendebat, tetapi kita sampaikan yang bujur, selesai. Masalah orang mendebat silahkan, untung-untung orang ada bapak itu ujian bagi kita. Bila ada mendebat kita tersinggung, kita naranya belum bujur beriman dengan Tuhan. Nah, jadi yang ada mendebat itu ujian aja. Nah, jangan tersinggung, jangan tersinggung, nah, jangan. Begitu. Jangan digaduhi aja kita. Yang penting pun kita jalan selesai. Nah, ada perlu menggaduhi pendapat orang. Selama kita ada kitabnya, ada nasnya, ada gurunya yang mengajarkan, selesai sudah. Kayak itu. Nah, kecuali ya kita bacaan kitabnya kadada, pelajarannya kadada, gurunya kadada, ada orang menyalahkan, nah itu patut kita berpikir. Belajar udu kada suah. Yang berkitab kada suah.
Lalu kita berwudu, ada menyalahkan, jangan-jangan dasar bujur salah kita tuh. Nah, ya kalau ini mau selama kita belajar aja, kitabnya ada, gurunya ada, apalagi sanadnya ada. Nah, kada peduli kita. Biar orang yang bengangak muntung memedahkan kita salah, orang-orang kita. Nah, bahasa istilahnya tuh lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, itu. Kita gawi kita juga, orang gawi orang juga. Keempat, nah ini yang membinasakan Islam, mencela-cela orang yang berbuat baik. Nah, orang berbuat baik dihargai, kada usah dicela. Bu nyawa sembahyang ya, mengenai luang murid aja, mencela lo Pak. Nah, jangan dipahapak. Walaupun tuh orang tuh salah sebenarnya, beginitan ya kita memperbaikinya, jangan langsung dicela, kita hargai niat baiknya dulu. Nah, itu. Jangan nyawa salah aja. Nah, jangan kayak itu walaupun bujur salah, beginitan aja. Maka itu. Jangan kita tuh memutus asakan orang. Nah, ada orang tuh hanyar belajar, hanyar paham, tak salah maklumi. Nah, bari pemahaman yang bujur dengan bijaksana. Jangan langsung kayak dimamai menceding-ceding mata. Yang mau salah aja. Nah, jangan kayak itu. Nah, karena ini putus asa. Nah, maka dosa kita maulah orang putus asa tuh benar-benar tuh. Nah, kayak itu. Jadi jangan dicela orang yang berbuat baik. Sebab walaupun salah, apalagi memang dasar baik gawiannya, jangan dicela itu. Sebab bila kita mencela orang yang berbuat baik, itu banyak benar salahnya. Pertama itu kebaikan. Kedua, secara hakikat Allah yang menolonginya berbuat baik. Nah, itu. Jadi mau kita celainya, hakikatnya kita mencela siapa toh? Nah, cela aja limping nih toh, cinonor yang sarik. Nah, ya lah. Limping nih hangit aja. Padahal kada hangit kada. Yang lihat kita hanya bangun goreng bang, nah, hangit aja. Nah, jadi nonor moha nyawa, ada orang limping lagi siapa aja. Nah, kayak gitu. Titik di situ. Nah, ini penting benar syarat-syarat supaya kita tahu. Jadi kita Islam di hati, kena dimutalahi syarat Islam kayak apa, yang membinasakan Islam kayak apa. Nah, ini kan rasanya di kitab-kitab fikih ada dan gini lah. Nah, ini di sini ada.